Are you ready for it? Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem koloid. Perkenalkan, nama saya Miska Jocelyn Sitompul. Di sini saya akan menjelaskan dari slide pertama sampai slide kelima. Pertama adalah latar belakang. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering atau bahkan menggunakan bahan-bahan kimia. Sistem koloid perlu dipelajari karena berkaitan dengan kehidupan kita, seperti darah adalah sistem koloid. Bahan makanan seperti susu, keju, nasi, dan roti adalah sistem koloid. Berbagai jenis obat, bahan kosmetik, tanah pertanian juga merupakan sistem koloid. Sistem koloid juga berhubungan dengan proses-proses yang mencakup berbagai bidang, salah satunya di dalam tubuh makhluk hidup, yaitu makanan yang kita makan dalam ukuran besar sebelum digunakan oleh tubuh terlebih dahulu diproses sehingga terbentuk koloid. Dalam udara juga terdapat sistem koloid, misalnya polutan padat yang berdispersi dalam udara, yaitu asap dan debu. Juga yang terdispersi dalam udara yang biasa disebut kabut, merupakan sistem koloid. Penggunaan sabun untuk mandi dan mencuci tangan juga berfungsi untuk membentuk koloid antara air dan kotoran yang melekat seperti minyak. Selanjutnya, yaitu sistem dispersi. Sistem dispersi adalah zat yang dicampurkan dengan zat lain akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke dalam zat lain. Tepung kanji jika dimasukkan ke dalam air panas akan membentuk sistem dispersi, di mana air sebagai medium pendispersi dan tepung kanji disebut zat terdispersi atau fase terdispersi. Yang pertama adalah suspensi. Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar merata di dalam medium pendispersinya. Pada umumnya, sistem dispersi merupakan campuran yang heterogen. Sebagai contohnya adalah endapan hasil reaksi atau pasir yang dicampur dengan air. Dalam dispersi tersebut, partikel-partikel terdispersinya dapat diamati dengan mikroskop atau bahkan dengan mata. Yang kedua adalah larutan. Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikel-partikelnya sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan. Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikel-partikelnya sangat kecil sehingga tidak dapat diamati antara partikel pendispersinya dengan partikel terdispersinya, walaupun menggunakan mikroskop dengan tingkat pembesaran yang tinggi atau mikroskop ultra. Tingkatan ukuran partikel larutan adalah molekul atau ion-ion, sehingga larutan merupakan campuran yang homogen dan sukar dipisahkan dengan penyaringan atau alat sentrifugasi. Contohnya, jika ke dalam air ditambahkan garam dapur air, akan membeku di bawah 0 derajat Celcius. Semakin banyak garam yang ditambahkan, semakin besar penurunan. Di sini adalah gambar dari jika air ditambahkan dengan gula akan menghasilkan larutan sejati. Yang kedua, jika air ditambahkan tepung kanji akan menghasilkan koloid. Dan yang terakhir, jika air ditambahkan dengan pasir akan menjadi suspensi. Pengertian koloid. Koloid ini berasal dari kata kolia yang dari Yunani berarti lem. Sedangkan dalam istilah, kata koloid pertama kali dikemukakan oleh Thomas Graham pada tahun 1861. Berdasarkan pengamatannya terhadap gelatin yang merupakan kristal, tetapi sulit mengalami difusi. Ciri-ciri dari koloid ini yang pertama dapat disaring, yang kedua memiliki dua fase, yang ketiga sifatnya antarzat yang stabil, yang selanjutnya yaitu heterogen, dan yang terakhir diameter partikelnya antara 10⁻⁵ sampai 10⁻⁷ cm. Jenis koloid. Jenis koloid terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu sol, fase terdispersi padat. Sol ini terbagi menjadi 3, yaitu sol padat, sol cair, sol gas. Yang kedua, emulsi, fase terdispersi cair. Emulsi ini terbagi menjadi 3, emulsi padat, emulsi cair, emulsi gas. Yang ketiga yaitu buih, fase terdispersi gas.
Buih ini terbagi menjadi dua, yaitu buih padat dan buih cair. Oke, di sini terdapat tabel jenis koloid. Fase terdispersi padat, medium pendispersi padat, jenis koloid, sol padat, contohnya kaca warna dan mutiara. Fase terdispersi cair, medium pendispersi padat, jenis koloid, emulsi padat, contohnya keju dan mentega. Fase terdispersi gas, medium pendispersi padat, jenis koloid, buih padat, contohnya batu apung dan kerupuk. Fase terdispersi padat, medium pendispersi cair, jenis koloid, sol, contohnya pati dalam air, tinta, dan cat. Fase terdispersi cair, medium pendispersi cair, jenis koloid, emulsi, contohnya susu, mayones, dan santan. Fase terdispersi gas, medium pendispersi cair, jenis koloid, buih, contohnya krim dan pasta. Fase terdispersi padat, medium pendispersi gas, jenis koloid, aerosol padat, contohnya debu dan asap. Fase terdispersi cair, medium pendispersi gas, jenis koloid, aerosol cair, contohnya awan dan kabut. Oke, masuk pada bagian C, yaitu sifat-sifat koloid. Yang pertama yaitu efek tindal. Efek tindal adalah penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul pada koloid yang cukup besar. Oke, selanjutnya contoh efek tindal. Sebelum masuk contoh efek tindal, saya akan menjelaskan, yaitu di gelas pertama ada air ditambah susu. Ini disebut dengan koloid. Tampak terlihat satu fase walaupun terdiri lebih dari satu fase. Keruh, tampak stabil, namun cairan ini dapat terpisah lewat proses pemanasan dan pendinginan. Kemudian gelas yang kedua yaitu air ditambah gula yang disebut dengan larutan. Hanya terdapat satu fase homogen, jernih dan stabil, tampak tidak terjadi pemisahan fase atau endapan. Kemudian di gelas ketiga yaitu air ditambah pasir yang disebut dengan suspensi. Terlihat nyata terdapat dua fase ilmiah terpisah dan tampak stabil. Berikut adalah contoh efek tindal. Yang pertama yaitu koloid, air ditambah dengan susu. Cahaya tidak dapat diteruskan melalui sisi lainnya, namun digeser ke segala arah oleh partikel-partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik terang. Ini merupakan sifat koloid. Yang kedua yaitu larutan, air ditambah dengan gula. Cahaya terlihat jelas, dapat diteruskan ke sisi lainnya. Efek tindal yang ditujukan tidak tampak. Ini merupakan sifat larutan. Kemudian suspensi, air ditambah dengan pasir. Cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan ke sisi lainnya. Ini namun ke sisi gelasnya. Ini merupakan ciri dari suspensi. Jadi yang dimaksud dengan efek tindal yaitu partikel-partikel yang tampak oleh penghamburan cahaya atau sinar. Oke, selanjutnya sifat koloid yang ketiga yaitu gerak Brown. Gerak Brown ini adalah gerak tumbukan tak seimbang antara partikel koloid yang terus-menerus dengan arah tak menentu atau gerak acak dan tidak beraturan, hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Contohnya, jika susu didiamkan dalam beberapa waktu yang lama, tidak akan dapat adanya endapan. Hal ini dikarenakan adanya suatu gerak secara acak terus-menerus yang dilakukan partikel-partikel koloid dalam susu, yaitu antara susu dengan pelarut atau airnya. Gerak itulah yang dinamakan gerak Brown. Gerak Brown pada koloid
akan terjadi semakin cepat apabila ukuran partikel-partikel koloid semakin kecil. Absorpsi ialah peristiwa penyerapan partikel atau ion atau senyawa lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Lalu ada gambar absorpsi ion positif dan negatif oleh koloid Sol. Nah, lanjut D, koagulasi koloid. Koagulasi adalah pengumpalan partikel koloid dan membentuk endapan. Dengan terjadinya koagulasi, berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid. Koagulasi dapat terjadi secara fisik seperti pemanasan, pendinginan, dan pengadukan, atau secara kimia seperti penambahan elektrolit, pencampuran koloid yang berbeda muatan. Lalu di bawah ada gambar partikel bermuatan negatif dan koagulasi bermuatan positif. Lanjut E, muatan koloid. Dikenal dua macam koloid, yaitu koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. Koloid yang bermuatan positif ialah FeOH3 dan koloid yang bermuatan negatif ialah AS2S3. Nah, lanjut F, koloid pelindung. Koloid pelindung ialah koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Contohnya seperti es krim, sabun, dan lain-lain. Ya, lanjut G, dialisis. Dialisis ialah pemisahan koloid dari ion-ion pengganggu. Dengan cara ini disebut proses dialisis. Dan lanjut H, elektroforesis. Elektroforesis ialah peristiwa pemisahan partikel koloid yang bermuatan dengan menggunakan arus listrik. Buatan sistem koloid. Reaksi dekomposisi rangkap, misalnya Sol AS283, dibuat dengan gaya mengalirkan H2S dengan perlahan-lahan melalui larutan AX203. Dingin sampai terbentuk Sol AS283 yang berwarna kuning terang. AS203 dalam keadaan larutan dan 3H2S dalam keadaan gas menghasilkan AS203 dalam keadaan koloid dan 3H2S dalam keadaan liquid. Koloid AS253 bermuatan negatif karena permukaannya menyerap ion S2-. Sol AgCl dibuat dengan mencampurkan larutan AgNO3 encer dan larutan HCl encer. AgNO3 dalam keadaan larutan dan HCl dalam keadaan larutan menghasilkan AgCl dalam keadaan koloid dan HNO3 dalam keadaan larutan. Di sini ada pemanasan nitrat dan pemanasan karbonat. Yang pertama saya akan membahaskan pemanasan nitrat. Jika dipanaskan, kebanyakan nitrat cenderung mengalami dekomposisi membentuk oksida logam. Nitrogen dioksida berupa asam coklat dan oksigen. Sebagai contoh, nitrat golongan 2 yang sederhana, seperti magnesium nitrat, mengalami dekomposisi reaksi sebagai berikut. Pada golongan 1, itium nitrat mengalami proses dekomposisi yang sama, menghasilkan litium oksida dan nitrogen oksida dan oksigen. Akan tetapi, nitrat dari unsur selain litium dalam golongan 1 tidak terdekomposisi sempurna, minimal tidak terdekomposisi pada suhu Bunsen, menghasilkan logam nitrat dan oksigen, tapi tidak menghasilkan nitrogen oksida. Semua nitrat dari natrium sampai cesium terdekomposisi menurut reaksi di atas. Satu-satunya yang membedakan adalah panas yang harus dialami agar reaksi bisa terjadi. Semakin ke bawah golongan, dekomposisi akan semakin sulit dan dibutuhkan suhu yang lebih tinggi. Selanjutnya ada pemanasan karbonat. Jika dipanaskan, kebanyakan karbonat cenderung mengalami dekomposisi membentuk oksida logam dan karbon dioksida. Sebagai contoh, karbonat golongan 2 sederhana seperti kalsium karbonat terdekomposisi sebagai berikut. Pada golongan 1, litium karbonat mengalami proses dekomposisi yang sama menghasilkan litium oksida dan karbon dioksida. Karbonat dari unsur-unsur selain litium pada golongan 1 tidak terdekomposisi pada suhu Bunsen. Walaupun pada suhu yang lebih tinggi mereka akan terdekomposisi. Suhu dekomposisi lagi-lagi meningkat semakin ke bawah golongan. Kegunaan koloid. Sistem koloid ini banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan sifat karakteristik koloid yang penting, yaitu dapat digunakan untuk mencampur zat-zat yang tidak saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi dalam skala yang besar.
Tabel kegunaan koloid. Yang pertama, jenis industrinya. Industri makanan, contohnya ada keju, mentega, susu, dan saus salad. Dalam industri kosmetika dan perawatan tubuh, ada krim, pasta gigi, dan sabun. Dalam industri cat, ada cat. Dalam industri kebutuhan rumah tangga, ada sabun dan deterjen. Dalam industri pertanian, ada pestisida dan insektisida. Dan dalam industri farmasi, ada minyak ikan, pensilin untuk suntikan. Berikut adalah penjelasan mengenai kegunaan koloid. Yang pertama, pemutihan gula. Gula tebu yang masih berwarna dapat diputihkan dengan melarutkan gula ke dalam air. Kemudian larutan dialirkan melalui sistem koloid tanah diatomae ataupun karbon. Partikel koloid akan mengabsorpsi zat warna tersebut. Partikel-partikel koloid tersebut mengabsorpsi zat warna dari gula tebu sehingga gula dapat berwarna putih kembali. Yang kedua, penggumpalan darah. Darah mengandung sejumlah koloid protein yang bermuatan negatif. Jika terjadi luka pada seseorang, maka luka tersebut dapat diobati dengan pensil stiptik ataupun tawas yang mengandung ion-ion A13 positif dan Fe3 positif. Ion-ion tersebut membantu agar partikel koloid di protein bersifat netral, sehingga proses penggumpalan darah dapat lebih mudah dilakukan. Dan yang ketiga ada pencernihan air. Air keran ataupun air pump yang ada saat ini mengandung partikel-partikel koloid, tanah liat, lumpur, dan berbagai partikel lainnya yang bermuatan negatif. Oleh karena itu, untuk menjadikan layak untuk diminum, harus dilakukan beberapa langkah agar partikel koloid tersebut dapat dipisahkan. Dari beberapa materi yang sudah kami jelaskan, kami menarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, partikel koloid dapat mengamburkan cahaya sehingga berkas cahaya yang melalui sistem koloid dapat diamati dari samping. Sifat partikel ini disebut dengan sifat efek Tyndall. Yang kedua, jika diamati dengan mikroskop ultra, ternyata partikel koloid senantiasa bergerak dengan gerak patah-patah yang disebut dengan gerak Brown. Gerak Brown ini terjadi karena tumbukan tak simetris molekul medium dengan partikel koloid. Yang ketiga, koloid dapat mengabsorpsi ion atau zat lain pada permukaannya, dan oleh karena luas permukaannya yang relatif besar, maka koloid mempunyai daya absorpsi yang besar. Yang keempat, absorpsi ion-ion oleh partikel koloid membuat partikel koloid menjadi bermuatan listrik. Muatan koloid menyebabkan gaya tolak-menolak di antara partikel koloid sehingga menjadi stabil atau tidak mengalami sedimentasi. Yang kelima, muatan partikel koloid dapat ditunjukkan dengan elektroforesis, yaitu pergerakan partikel koloid dalam listrik. Kemudian yang keenam, penggumpalan partikel koloid disebut koagulasi. Koagulasi dapat terjadi karena berbagai hal. Misalnya pada penambahan elektrolit akan menetralkan muatan koloid sehingga faktor yang menstabilkannya hilang. Yang ketujuh, koloid medium yang dispersinya berupa cairan dibedakan atas koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil mempunyai interaksi yang kuat dengan mediumnya, sedangkan pada koloid liofob interaksinya tersebut tidak ada. Yang ke-8, koloid dapat dibuat dengan cara dispersi atau kondensasi. Pada cara dispersi, bahan dasar dihaluskan kemudian didispersikan ke dalam medium dispersinya. Pada cara kondensasi, koloid dibuat dari larutan di mana atom atau molekul mengalami agregasi atau pengelompokan sehingga menjadi partikel koloid. Yang terakhir, asbut adalah suatu bentuk pencamaran yang merupakan sistem koloid. Sekian video presentasi kami mengenai sistem koloid. Apabila ada salah-salah kata ataupun salah dalam menaruh rasa, mohon maaf. And terima kasih.